Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih buat hari ini karena kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau siap berikan hati kami, dan kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh dan berakar yang kuat dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, minggu lalu saya berbicara tentang terobosan pribadi di mana membuat diri kita untuk semakin kuat dalam Tuhan. Hari ini akan kita belajar tentang ketaatan jasmani membawa kita dalam terobosan rohani dan juga pentingnya dalam melayani Allah. Saudara yang terkasih, mengapa bernyanyi, berseru, menari, dan melompat merupakan hal yang benar? Mengapa Allah menginginkan ekspresi radikal semacam ini lebih daripada penghormatan yang dilakukan dalam keheningan dan penuh kekaguman? Banyak sekali orang Kristen berpikir bahwa dengan diam dan tutup mulut itu adalah cara yang terbaik yang Tuhan buat gitu. Saudara terkasih, selama Roh Kudus yang menyuruh itu adalah cara yang terbaik, saudara. Selama Tuhan menyuruh saudara berdiam diri dan mendengarkan Tuhan, itulah yang terbaik. Yang terbaik adalah Tuhan berbicara dan kita mendengar. Tidak hanya kita berbicara dan kita merasa Tuhan tidak mendengar, itu bukan yang terbaik. Jadi hari ini masih berbicara tentang terobosan pribadi. Sering sekali orang Kristen berpikir bahwa dengan melompat, tepuk tangan, dan juga menari itu adalah hal-hal yang agak aneh untuk dilakukan. Tapi saya percaya saudara yang mendengarkan firman ini setuju dengan saya bahwa itu adalah sebuah ekspresi sukacita kita kepada Tuhan. Dalam Zefanya 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ia bersukacita karena kita. Jadi ia ingin kita bersuka di dalamnya. Ia bergembira karena dengan nyanyian. Jadi ia ingin kita bergembira karena dia dengan nyanyian, saudara. Ketika kita memberikan kepadanya apa yang ia berikan kepada kita, kita melangkah lebih jauh ke dalam hubungan dengan dia, memperdalam hubungan hati kita dengan sumber kehidupan itu. Tidak hanya itu, ketika kita melakukan apa yang ia lakukan, menyatukan tubuh kita, juga roh dan jiwa kita dengan apa yang telah ia katakan, ada sifatnya yang dilepaskan mengalir kepada kita dalam tempat yang intim tersebut. Roh Kudus adalah pribadi yang paling penuh dengan sukacita, dan sukacita adalah salah satu ekspresi terutama dalam kerajaannya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, dalam kitab Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini semata-mata ia sedang memberitahu kita bagaimana menerimanya. Kita tidak bergembira hanya karena kita memiliki sukacita. Kita bersukaria dalam pengejaran kita akan sukacita itu. Saudara yang terkasih, pentingnya adalah melayani Allah. Ya, penting sekali bahwa dalam kitab Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saat kita menghitung semua yang telah dilakukan Allah. Kita seharusnya tidak berhenti hanya pada ucapan syukur. Setiap tindakannya merupakan suatu pewahyuan akan sifat Allah. Dan saat kita melihat sifat Allah, kelimpahan, sukacita, kasih, kesetiaan, kebaikan, dan kuasanya, satu-satunya respon yang masuk akal adalah memuji Dia. Pujian dan sukacita adalah dua sisi koin yang sama, seperti yang kita lihat dalam Mazmur 9 ayat 3 mengatakan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sangat sulit, saudara, untuk memuji dengan efektif tanpa bersukaria, tanpa membawa tubuh, jiwa, dan roh kita masuk ke dalam suatu ekspresi perayaan. Kita tidak dapat bersukaria tanpa memiliki sebuah alasan.
Dan alasannya adalah sifat-sifat Allah diungkapkan dalam hubungannya dengan kita, yang kita umumkan dalam pujian kita. Ketika Allah berkata untuk bersukarialah senantiasa atau bersukacitalah senantiasa, maksudnya adalah supaya kita menjadikan pujian suatu gaya hidup. Bukan pujian itu saat kita mau. Bukan. Pujian yang mengalir dari ucapan syukur digambarkan dalam kitab Ibrani 13 ayat 5 sebagai sebuah korban. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pedoman untuk aktivitas macam apa yang sebenarnya dapat memenuhi persyaratan sebagai sebuah pujian. Pertama-tama, pujian ada harganya. Hanya dengan demikian pujian dapat menjadi respon yang tepat bagi Allah. Saudara yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa kalau aku bersukacita, hatiku tidak bersukacita, aku sama-sama saja dengan munafik. Tapi orang yang sebenarnya orang munafik itu adalah orang yang tahu kebaikan Tuhan tapi tidak mengekspresikannya. Dan saya percaya kita semua mendengarkan ini, kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 11 ayat 4 mengatakan bahwa karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Tentunya diperlukan iman untuk bersukaria, karena ketika itu adalah hal terakhir yang kita rasa ingin kita lakukan, atau seperti hal yang masuk akal di hadapan keadaan-keadaan kita saat ini. Tidak diperlukan iman yang besar untuk mengangkat kepala kita untuk menyanyikan lagu "Engkau Begitu Berharga" di saat sesungguhnya kita sedang berpikir kita tidak berharga. Bersukaria dalam Tuhan dengan bersungguh-sungguh membutuhkan kita untuk berdiri di atas kebenaran bahwa saudara telah diterima olehnya, dimanapun saudara berada. Bersukaria memerlukan kita untuk mengenali bahwa kebaikan dan kesetiaannya Tuhan jauh lebih nyata daripada kesulitan kita. Ya, ini kita penting untuk tahu bahwa sesulit apapun kehidupan kita, sementok apapun masalah kita, sestres apapun kita saat ini, kita harus lihat bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu nyata. Di tengah-tengah kita mengalami kesulitan ini, secara khusus kita memerlukan diri kita sendiri untuk sepakat bahwa kehidupan kita bukanlah hanya mengenai diri kita saja. Hanya bersukaria yang membutuhkan atau bersukacita yang membutuhkan kita untuk sepakat dengan perspektif Allah pada situasi kita, ya, yang merupakan suatu korban pujian yang menyenangkan Tuhan dan memiliki kuasa untuk mengubah kita. Ini adalah suatu ekspresi iman. Dalam Mazmur 2 ayat 11 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Dengan kata lain, saudara tidak harus merasakan kepenuhan iman untuk bersukaria. Anda hanya perlu melakukannya saja. Kita perlu melakukan sukacita itu. Kita nggak perlu lagi iman untuk bersukaria. Kita harus melakukannya. Meskipun sifat pujian dan ucapan syukur berbeda, keduanya harus selalu berjalan bersamaan. Karena keduanya merupakan langkah yang berurutan untuk memperkuat diri kita di dalam manifestasi hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat ini adalah sebuah peta jalan untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Karena itu tujuan kita adalah untuk mempertahankan ucapan syukur dan pujian sampai seluruh keberadaan kita menjadi hidup dalam hadiratnya. Tapi kita juga harus ingat pada saat itu bahwa fokusnya tidak boleh berubah dari melayani Tuhan pada keinginan kita untuk memperoleh apa yang kita perlukan. Ucapan syukur dan pujian merupakan sarana yang memperkuatkan diri kita sendiri, bukan karena keduanya menolong kita memperoleh sesuatu dari Tuhan, tapi karena keduanya menghubungkan kita kembali kepada tujuan, terutama kita melayani Tuhan dalam penyembahan. Saudara yang terkasih, waktu kita menyembah Tuhan, bukan nama Tuhan itu kan semakin besar, tidak, atau akan membuat sesuatu perubahan dalam Tuhan, tidak. Itu keuntungannya di kita. Kita yang akan penuh sukacita, dan kita nggak perlu lagi sebenarnya minta sukacita. Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah perintahkan kita untuk terus bersukacita, datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Artinya bukan karena mood kita, bukan karena situasi
hati kita atau situasi masalah kita atau apa, tidak. Kita diperintahkan untuk bersuka cita dalam Tuhan. Inilah suatu tindakan yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.